Aku tuh jarang nonton film yang aku main. Karena apa ya? Kalau aku udah bekerja ya udah biar orang lain yang nikmati. Tapi aku penasaran karena ini pertama kali main film horor, ada horor religi kalau sebutan. Dan yang lucunya aku masih kebawa emosi. Terakhir aku masih bisa sedih gitu. Masih bisa menikmati. Ada jarak. Aku masih bisa menikmati ini film. Menakutkan, menyedihkan, gitu, mengharukan. Tapi aku mau bilang terima kasih lah kepada MD dan kepada Pak Monty Tiwa dan juga semua yang sudah percayai aku, karena ini film luar biasa sih buat aku. Yang lainnya mungkin bisa, yang lainnya dong komentar. Ini gimana Kak? Ya? Kak Fani gimana Kak Fani? Aku senang lah ini pertama kali loh ketemu Bunda, walaupun tadi kita nggak sempat acting bareng ya. Iya, nggak satu frame. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa ketemu acting bersama, tapi suatu kesempatan yang luar biasa, bisa ketemu banyak yang umurnya juga di bawah aku, di atas aku, jadi pengalaman yang luar biasa lah buat aku. Gitu. Cast-nya keren-keren sih, aku sih suka sama semua karakter yang ada di film ini. Aku surprise gitu. Anak-anak muda sekarang hebatnya hebat. Bu Dewi tadi dibilang bahwa ini film horor pertamanya seorang Dewi Yull. Kenapa akhirnya horor pertama gabungnya di Hidayah? Apakah ceritanya yang menarik atau seperti apa? Aku sih kan melihat bahwa sebuah karya itu nggak bisa dianggap ini horor, kita nggak mau, enggak. Kalau jadi pemain tuh mau main di film genre apa juga, ini buat aku apresiasi gitu. Aku diapresiasi untuk ikut terlibat dalam sebuah pekerjaan, sebuah karya yang berkolaborasi dengan orang-orang yang hebat gitu. Karena membuat film itu kan bukan proses yang instan, dia proses panjang, proses kerjasama, dan itu yang bikin kangen. Mbak Yunika bisa ini nggak komentar gimana rasanya berperan sebagai ibu? Ini keren banget, kayaknya aku suka. Saya udah jadi ibu. Kebetulan saya ibu, jadi aku suka banget. Gimana? Iya bisa. Kita udah selesai. Tapi nggak jadi sembuh ya. Tapi tadi gimana nontonnya? Seram. Udah kan? Lagi tanya. Ajar gimana? Masih apa sekarang dia? Mana orang Adil? Ajil gimana nih perannya sebagai ustadz yang harus melafalkan banyak-banyak ayat suci Al-Quran, itu seperti apa kamu mendalami perannya? Sorry, gimana boleh diulang? Ya, sebagai seorang ustadz yang harus membaca hafalan banyak ayat Al-Quran, itu seperti apa kamu mendalaminya? Ya sebenarnya itu kan doa-doa yang memang pasti sudah kita kenali, sudah kita ketahui doa-doanya. Tapi memang ada beberapa doa-doa yang seperti melawan jin, melawan itu yang dimana doa itu terdengar baru buat gua. Dan ya jadi itu gimana ya, cara ngeyakinin ke penonton aja, lebih dilancarin lagi pelafalannya, setiap tajwidnya. Kalau misalnya ada yang salah, takut salah arti, kan memang huruf Arab seperti itu, ketika ada terlalu panjang atau terlalu pendek itu bisa-bisa beda arti. Jadi orang Sunda seperti apa? Jadi orang Sunda? Iya. It's fun. Menjadi orang Sunda itu lucunya adalah ketika orang Sunda itu memang bukanlah orang yang memang meledak-ledak emosinya, bukan orang yang ngomongnya ngegas gitu. Sangat berbanding terbalik sama gue yang emang gue kadang ngomong suka ekspresif dan tidak kalem-kalem amat gitu. Untuk logatnya sendiri susah nggak sih? Kenapa? Logatnya sendiri lo ngomong? Logatnya sih kebetulan kakak tuh tinggal di Bandung, jadi setiap kakak ke Jakarta selalu ngomong tuh logatnya tuh udah Sunda banget. Jadi ngedengerin kakak udah biasalah ngedengerin kakak ngomong Sunda. Terus dibantu juga sama Ibu Dewi Yull selaku orang Sunda beneran, ngebantuin banget. By the way, Ibu Dewi Yull ngebantuin dialog-dialog kita selama di Hidayah yang ketika memang diharuskan memakai bahasa Sunda, itu kita konselnya langsung ke Ibu Dewi Yull. Terima kasih. Sama-sama. Gimana sih ngebangun chemistry bertiga ini jadi apa kan kayak bertiga tuh dengan senior terus gitu sebagai orang yang harus dihormati. Jujur ini kayak mimpi jadi nyata, bermain sama idola-idolanya Mama.
Jujur ini mama. Jadi idolanya mama. Iya, tapi jadi idola aku juga sekarang berdua. Jadi ketahuan ya. Jadi by the way tuh di sini tuh ada beberapa senior yang emang aku sangat amat berterima kasih sama MD dan Pak Monty sudah mengizinkan aku bermain di sini. Ada Mama Cila, ada Ibu Dio, ada Kak Kiva, ada Om Joshua juga, ada Kak Fani, serta para kes-kes yang lainnya yang emang sangat ngebantu banget. Tapi anak muda ini Luar biasa. hebat. Anak muda ini hebat. Terus di sini kan filmnya kan serius banget gitu ya. Jadi saya pengen tahu aja gimana sih cara untuk memecahkan keseriusan atau ke apa ya itu kan di selama syuting itu loh. Itu Jujur kan kita kayak sebelum take, seru banget kan kayak jujur sebelum take kita ketawa-tawa ya Pak ya. Kita sebelum take senyum, ketawa-tawa, senang-senang aja. Karena memang kuncinya bukan harus kita dalamin terus. Kalau menurut aku kayak kita dengan bangun chemistry satu sama lain, aku sering ngobrol sama ibu, sama Mama Cila, itu udah cukup. Ketika ada scene yang memang harus untuk kita serius, itu insya Allah bisa kita makan. Jadi yang paling ini tantangan kan katanya kalau masih segar tapi Iya, yang paling sulit berarti yang cuaca. Cuaca karena kita yang adegan apa ya Cil? Ya dengan Jadi itu di kuburan. Kuburan pas lagi keluar rumah Iya, samping nyari rumah. Rana itu kondisinya lagi berapa derajat? 11. 11 derajat terus dipakein blower Pakai blower segede banner, habis terus itu dihujan-hujanin. hujan pada otaknya beku gitu Otaknya kayaknya. beku. Syuting di mana itu waktu itu? Di Ciwidey. Ciwidey. Itu sih tantangan terberat kita sebenarnya cuaca yang penonton kan tinggal menikmati. Tapi perjuangan kru, pemain, sutradara dan semua itu masya Allah kalau di lapangan luar. Kita baru bilang, wah masya Allah kita bisa misalnya yang membuat film itu bisa dikritik lah, nanti direview lah filmnya. Tapi nggak tahu proses perjuangannya itu luar biasa. Yang di kuburan itu juga luar biasa. Luar biasa. Ya itu tantangan kita supaya kita nggak kelihatan shading, kita nggak kelihatan kepenteran, itu gimana caranya? Ya kan, terus bisa dialog tetap berjalan, adegan tetap berjalan. Itu jadi nomor sekian. PR terbesar kita ketika kita syuting. Terus ini kan film tentang cerita tentang susuk, kerasukan. Selama syuting ada adegan pernah ngalamin ada apa? Iya, tapi ya nggak mengganggu selama nggak ganggu proses syuting, jadi masih kadar aman. Tapi mental pemain sama krunya luar biasa kalau bikin film horor gini atau ya intinya di sini pemain-pemainnya nggak ada yang manja ya, nggak ada yang manja, anak muda luar biasa. Di sini apalagi dengan baju yang kayak gitu dingin di pakai berat lagi ke tanah yang juga lembab dan dingin itu kasihan banget proses tapi kan hasilnya tinggal dinikmati ya hasil. Jadi nggak ada yang cedera, nggak ada yang kerasukan, nggak ada cerita-cerita aneh. Kedinginan banget sih ada. Kerasukan hawa dingin, kerasukan hawa dingin. Kerasukan hawa dingin. Kita kemasukan angin. Itu angin duduk sampai berdiri. Saking dinginnya. Jil, ada ini nggak sih Jil, tantangan ketika lo meruqyah kan jangan sampai salah bahasanya, lo juga ada ketakutan nggak sih tiba-tiba lo ada bunyi macam segala macam? Enggak sih, kalau di bunyi itu kan kita emang udah tahu kalau akan ada bunyi segala macam. Tapi ya itu sebenarnya salah satu tantangannya adalah bagaimana cara gue ngeyakinin ke penonton kalau gue bisa lo meruqyah, gue bisa menyelamatkan Desa Mekarwangi gitu. Gue harus nanemin kepercayaan itu di mata penonton dan semoga ketika film tayang nanti penonton bisa ngerasain itu dan bisa percaya sama karakter Bansi. Tapi ketika Percaya. Ini satu pertanyaan lagi, apa sih yang membuat kalian semua mau bermain di filmnya Mas Monty Tio selain mungkin ya udah ada nama gitu, apa gitu yang Siapa di sini? ya one aja. Kalau Monty sih, besar udah kesekian kali ya udahlah kalau Monty tuh ya, oh Monty oke. Karena kita kalaupun kehilangan rasa itu pasti dibantu sama Monty. Terus ada alasan lain nggak akhirnya mau main di Hidayah ini? Tadi juga Bang Bagus ya. Pasti juga tadi terkecoh kan tokoh Hasan yang ada di situ. Aku waktu baca skenario-nya juga terkecoh dan buat aku ini pengapresiasian aja. Aku masih diingat, masih dipercaya buat memerankan. Betul, Masih dipercaya. Meskipun aku sudah bilang aku mau jadi penyanyi, tapi aku main film oke, karena ini prosesnya dahsyat banget, luar biasa kekeluargaannya, terus belajar untuk rendah hati, menyamakan diri dengan semua kru, tidak ada yang jadi primadona,
semua jadi rakyat gitu. Jadi jadi itu yang menyenangkan, jadi sebuah keluarga. Jadi buatku ini kekangenan yang akan aku cari terus main film itu gitu, karena film itu dibanding nyanyi, kalau nyanyi itu udah pekerjaan dan efeknya terasa sesaat, tapi kalau film tuh efeknya lama, panjang karena proses banyak prosesnya gitu. Ini oke. Lihat ada apa penampakan gitu. Jujur gue untuk sosoknya gue udah lupa kayak gimana, tapi yang jelas ya itu dia menampakkan diri untuk mengasih tahu ke kita kalau emang ada sih. Kenapa? Waktu lagi syuting, waktu adegan kuburan, waktu adegan lagi di pesantren ada juga. Karena itu bukan set, itu bukan pesantren beneran, itu emang pemukiman warga ya, rumah-rumah warga yang memang dijadikan set pesantren sih. Tapi lu gimana sih mengalaminya seperti apa sih Jil yang Serem nggak sih lo ketakutan nggak sih? Sebenarnya sih gue udah sering kalau ngeliat kayak gitu udah nggak apa-apa gitu kan. Gue tuh nggak bisa itu dikagetin doang. Kalau ngeliat tuh gue udah biasa. Gue tuh paling nggak bisa dikagetin. Jadi nggak apa-apa. dikagetin itu ditunjukin? Iya, nggak ditunjukin secara tiba-tiba gitu. Ah. Kalau diliatin dari agak jauh gitu-gitu masih nggak masalah sih. Sosoknya seperti apa Jil? Lupa, ya jelas ya. Ada yang laki, perempuan, ada yang terbang, ada yang diem. Apa? Apa? Lebih dari sekali dan nggak apa-apa. Bukan hal yang menakutkan sampai aku nggak mau syuting, nggak sih, nggak apa-apa sih. Jil, ada latihan khusus nggak buat baca-baca surat-surat tadi? Udah biasa aja? Ya udah biasa aja. Kalau memang ada ayat baru itu gue baca dan ya sekitar setengah hari gue latihan dulu sampai akhirnya take gitu aja sih. Itu ceritakan tentang syuting saat pas udah di rumah juga cerita keluarga atau gimana? Apa? Yang kejadian itu ceritakan pas di lockshot atau lu pendem sampai di rumah lu ceritakan? Gue ceritain juga sih, maksudnya karena kan itu bukan si hantu-hantuan yang gue lihat itu kan bukan yang mengganggu. Jadi gue selama nggak mengganggu proses syuting, gue masih sangat amat bisa mentolerir itu sih. Itu bawa prima? Enggak. Oke, guys. Foto dulu ya. Oh iya.